S yang pertama yaitu selamat. Dengan aktif di HNI, insya Allah kita berharap menjadi bagian dari selamat karena hijrah dari konsumsi produk yang syubhat dan haram menjadi halalan wa thayyiban. Selain itu, kita mencari keberkahan dari selamat ini dengan menjalani bisnis yang berbasis syariah. Produk dan sistem di HNI terjamin 100% halal yang sesuai dengan syariat Islam. S yang kedua yaitu sehat. Kita dapat mengaplikasikan konsep hidup sehat sebagaimana Rasulullah mengaplikasikan Tibun Nabawi dalam kehidupan keseharian kita. Selain itu, semua produk di HNI tidak hanya terjamin halal. Produk HNI terbuat dari bahan natural atau alami dan kualitas yang terbaik. Itulah yang membuat lifestyle kita menjadi lebih sehat ketika menggunakan produk HNI. S yang ketiga adalah smart. Bergabung dan aktif di HNI akan menjadikan kamu semakin bertambah cerdas atau teredukasi atas berbagai pemahaman tentang konsep kesehatan keluarga, keterampilan bisnis, manajemen keuangan, kemampuan komunikasi, karakter kepemimpinan, dan masih banyak lagi. S yang keempat yaitu sejahtera. Bergabung dan aktif di HNI menjadikan kamu sebagai pengusaha yang mendapatkan tambahan penghasilan yang besar, yang membuat kita semakin sejahtera dan semakin banyak manfaatnya bagi orang lain. S yang terakhir yaitu saudara. Bergabung dan aktif di HNI akan menjadikan kamu bertambah saudara dan sahabat, yang membuat kamu semakin produktif dalam menebar kebaikan dan manfaat untuk memberdayakan bumi pertiwi. Nah, itu dia peluang sukses 5S ala HNI, yaitu selamat, sehat, smart, sejahtera, dan saudara. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat HNI. Pada video kali ini kita akan membahas 7 kriteria bisnis ideal. Yang pertama, bisnis dengan modal kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Hampir semua orang merasa sulit untuk memulai bisnis karena tidak memiliki modal. Untuk memulai bisnis di HNI hanya memerlukan 30.000. Itu pun kembali dalam bentuk fasilitas yang jauh lebih banyak nilainya, seperti KTA, buku panduan, katalog produk, akses 10.000 lebih agen stok dunia, dan pembinaan online. Yang kedua, bisnis yang harga produknya murah. Harga produknya murah tapi tidak murahan. Murah sehingga repeat order menjadi cepat. Produk HNI sangat berkualitas, sudah mengantongi halal MUI dan BPOM, dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk sejenis dari sisi kualitas. Yang ketiga, zero risk atau minim resiko. Bahkan tidak ada resikonya, yang ada untungnya saja. Karena semua modal sudah kembali dalam bentuk yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih mahal jika dihitung dari segi biaya. Jika bisa dikatakan, tidak ada kegagalan dalam bisnis ini, kecuali berhenti menjalankannya. Yang keempat, ada mentor. Yang paling ditakutkan orang berbisnis adalah ketika ia bingung dan tidak tahu harus bertanya atau konsultasi ke siapa. Dalam menjalani bisnis di HNI, akan selalu mendapatkan bimbingan dari mentor Anda, baik secara offline maupun online. Yang kelima, full support IT online. Support IT yang canggih sehingga dapat mengontrol bisnis kita dengan mudah dimanapun dan kapanpun. HNI memiliki sistem online yang mumpuni dalam support pengembangan bisnisnya, yaitu AVO. Yang keenam, bisnis yang duplicable dan scalable, yaitu mudah diaplikasikan dan cepat berkembang. Mudah diduplikasi dengan cepat sehingga bisnis dapat berkembang dalam waktu yang singkat, mudah dikembangkan dengan cara yang mudah dan gampang dengan sistem yang sudah ada, dan terbukti berhasil melahirkan pebisnis sukses dari kalangan manapun. Yang ketujuh atau yang terakhir, bisnis yang tidak mengganggu aktivitas rutin. Jika ingin menjadikan sebagai bisnis tambahan atau additional income, HNI dapat dijalankan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bahkan, meluangkan waktu 1 jam sehari saja sudah sangat cukup. Oke, jadi itu 7 kriteria bisnis ideal masa kini dan masa yang akan datang. Dan tentunya, semua kriteria ini dapat Anda rasakan bersama HNI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukurillah.
Oke, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali atas kehadirat Allah yang memberi kita nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk hadir di Zoom pagi ini yang Masya Allah ya, yang hadir nih luar biasa banget dari lintas jaringan dan suaraku jelas kan? Bisa ditulis di komen ya. Jelas. Oke, terima kasih. Yang lainnya aku mute dulu ya, voice-nya. Oke, alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, walaupun kita kesibukan di hari Minggu ya, di mana waktu hari Minggu itu dipakai buat keluarga, tapi kita menyempatkan diri untuk hadir di Zoom pagi hari ini, dan kita juga merupakan orang-orang pilihan yang untuk bisa hadir di Zoom pagi ini karena apa? Karena kalau bukan orang pilihan nggak akan mungkin bisa hadir dan tidak bisa mungkin menyematkan waktu untuk mengikuti Zoom gitu kan. Dan juga orang-orang yang hadir ini mungkin doanya salah satu doa-doanya diwujudkan sama Allah, makanya dimudahkan jalannya untuk hadir di Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita membaca salawat Nabi untuk memudahkan kita, menyemangati kita untuk pagi hari ini menimba ilmu dengan doa belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kita dengar sedikit ya ayat biar kita termotivasi pagi ini sebentar ya. Mau baca Quran dulu. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم. Oke, udah kita dengarkan tadi sebuah ayat yang dimana suatu perjuangan itu suatu kesuksesan itu membutuhkan perjuangan ya. Jadi tidak ada yang sia-sia selama kita tetap beristiqomah dan terus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh nih ditulis di kolom komentar ya dari mana. Kalau memang ada alamatnya boleh ditulis juga, mungkin bisa kita saling menyimpan data. Terus selamat datang atau hadir untuk semua para LED yang hadir dan para owner BC yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Zoom kali ini itu sebenarnya kita santai-santai ya, makanya kita namain Bintang HNI. Bincang santai tentang HNI, tapi tema kali ini tuh success story. Success story salah satu seorang leader HNI, Masya Allah, beliau ini ya dulunya itu seorang kaum bangsawan gitu. Kenapa aku bilang kaum bangsawan? Bangsanya karyawan. Karena nggak mudah untuk orang yang mau hijrah di HNI itu untuk sambil menjalankan profesinya. Tapi Masya Allahnya beliau itu sampai resign gitu, ngaku gitu sampai resign meninggalkan profesinya. Karena kalau orang yang udah memiliki jabatan di suatu profesi ya pasti mereka akan mikir 2 kali atau berkali-kali meninggalkan suatu pekerjaan itu gitu.
Aku bacakan biografi beliau. Beliau itu bergabung awalnya hanya memakai pasta gigi. Masya Allah, pasta gigi ya Allah. Kalau dipikir-pikir, kok bisa gitu pasta gigi mengantarkan orang menjadi suatu kesuksesan? Tentu bisa di HNI, mana lagi yang bisa ngantar orang sukses hanya melalui pasta gigi. Oke, 2017 beliau bergabung di HNI, awalnya pemakai pasta gigi. Dan 2018 mulai aktif syiar HNI. Juli 2018 beliau resign dari jabatan beliau di bank ternama di Indonesia. Alhamdulillah di 2023 ini beliau mencapai pangkat LED dan beliau juga meraih reward factory kedua kali yang di Purbalingga sama yang di Jakarta tahun 2019 sama 2023. Masya Allah ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Haji Indra Suryawan untuk sharing nih, kok bisa nih dari awal sampai menjadi LED dan termasuk tipsnya untuk menjadi pemenang reward factory itu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ayah Indra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah, taufik dan hidayahnya hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman. Salawat ring salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Puji syukur ya, terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama nih mitra Bunda yang paling hebat, yang paling jauh di Abu Dhabi, Kak Latifah. Luar biasa ya, bisnis HNI ternyata bisnis yang tidak mengenal waktu dan jarak gitu ya, sehingga dimanapun bisnis ini bisa kita laksanakan. Nah, di sini Ayah mau didaulat untuk bercerita nih sebetulnya ya, artinya kan gini, Zoom ini kan kita bincang-bincang saja gitu, bukan berarti lebih hebat, bukan juga berarti mau menggurui, tapi sekedar sharing saja tentang pengalaman yang sudah dijalani selama ini dari awal gabung di HNI sampai saat ini gitu ya. Jadi salam hormat buat leader-leader, para LED yang juga ikutan hadir di acara ini. Terima kasih udah bersedia bergabung. Mudah-mudahan menjadi wasilah silaturahim kita, juga menjadi tambahan pengalaman buat kita semua gitu. Yang pertama, pengalaman di HN itu jujur waktu itu gabungnya kan tahun 2017 akhir, tapi waktu itu akhir-akhir 2017 memang dikenakan oleh sahabatnya Bunda waktu itu lewat Facebook di Japri gitu, karena tidak berteman juga Facebooknya, jadi di Japri di Messenger. Terus karena memang di 2 tahun terakhir sebelumnya itu sudah ada niat resign gitu ya, jadi lagi memang cari-cari bisnisan apa gitu ya kira-kira yang bisa untuk paling tidak menjadi batu loncatan untuk resign gitu. Nah, diperkenalkan dengan HNI waktu itu ya sama sekali sih sebetulnya nggak terlalu tertarik juga ya, karena cuman berawal dari pakai produknya dulu deh gitu kan, pakai produknya itu PGH, pasta gigi siwaknya ya, karena memang sudah sering sariawan jadinya pakai PGH siwak katanya bisa. Nah, akhirnya dicobalah pasta gigi siwak itu. Alhamdulillah 4 hari pakai itu betul-betul Masya Allah ya, bismillah, cocok. Akhirnya suka dengan produknya gitu. Nah, berjalannya waktu setelah pakai produk dan cocok,
ya akhirnya Bunda coba sedikit-sedikit juga jalanin bisnisnya gitu. Bisnisnya juga nggak serius karena memang waktu itu belum resign kan, jadi masih cari-cari bisnis. Siapa tahu nih memang jawaban dari doa-doa saya karena pengen resign ada bisnisan produk halal. Nah, ini yang saya suka gitu kan. Akhirnya saya berangkat dinas lagi keluar pulau ke Pekanbaru, terus Bunda jalanin di Jakarta. Akhirnya kami LDR tuh bisnisnya tuh kan. Bantu-bantu Bunda lewat LDR aja untuk input apa segala macam, dan Bunda jalanin sama anak yang kecil di Jakarta. Nah setelah jalan 3 bulan kurang lebih, ternyata income-nya ternyata lumayan ya gitu. Nah itu kan yang membuat semakin yakin saya untuk resign dari kantor yang lama. Nah itu di kantor yang lama memang sih sebetulnya alasan resign itu tidak ada hubungannya dengan HNI gitu. HNI hanya jadi wasilah saja yang membuat saya semakin yakin bahwa eh, saya harus resign itu karena memang sudah ada sesuatu yang saya pikir insya Allah menjanjikan ini gitu kan. Jadi setelah jalan 3 bulan ternyata Bunda bilang, wah ini udah ada UMR nih, jalanin sendiri aja di Jakarta, kata Bunda, udah ada uangnya gitu. Apalagi kalau kita jalanin berdua bareng-bareng. Ya udah akhirnya Bismillah, karena memang sudah banyak sesuatu yang saya pikir waktu itu ada 5 alasan yang membuat saya ingin resign gitu kan. Salah satunya ya keluarga, terus juga dari ustadz-ustadz juga udah bilang mengenai sesuatu yang Allah tidak ridho, akhirnya saya resign gitu. Nah, ini kayaknya jawaban saya terhadap keinginan saya untuk resign. Akhirnya dengan kondisi HNI-nya juga Bunda sudah mulai ada bonus yang cukup lumayan, akhirnya resign gitu. Waktu itu Bunda kalau nggak salah juga pangkatnya mungkin masih SM kali ya, gitu. Tapi bonusnya sudah UMR, jadinya udahlah kalau kita jalani berdua insya Allah akan lebih dahsyat lagi ini bisnis gitu. Bismillah, bulan Juli 2018 resign, balik ke Jakarta, pulang kota bukan pulang kampung ya, pulang balik ke Jakarta Juli 2018. Sudah tuh fokus menjalani HNI bareng-bareng sama Bunda, kemana-mana bareng gitu, pelatihan bareng gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Nah terus menjalani HNI ini kenapa ya mau gitu kan, menjalani jadi apa, kok mau sih ngejalanin HNI gitu, sementara banyak orang-orang juga yang di luaran sana tuh ngejalanin HNI kayaknya apalagi harus resign gitu kan dari kantor ya. Banyak sih alasannya gitu memang, tapi alasan itu nggak juga sekaligus jadi faktor pendorong, karena memang eh, ya bermunculan lah hal-hal yang semakin hari itu semakin menguatkan, wah untuk resign ini ternyata memang tidak salah gitu ya. Untuk menjalani HNI ini ternyata nggak keliru lah kita ambil jalan untuk bisnisnya di HNI. Waktu itu pertama karena memang ngejarnya bisnisnya bisnis halal gitu, bisnis yang memang sudah pasti halal gitu, yang nggak tercampur lagi dengan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, itu bisnisnya halal. Terus produknya juga halal gitu, udah karena ada apa namanya, udah ada sertifikasi dari MUI, jadinya tertarik dengan bisnis ini gitu, karena udah nggak mau lagi bersentuhan dengan sesuatu yang haram, abu-abu apalagi haram gitu. Ya kan kita tahu ya di HNI ini kan juga eh, ada hal-hal yang buat saya tuh, ini HNI kayaknya Islami banget deh gitu kan, perusahaannya gitu. Kita bertemu dengan orang-orang soleh gitu kan. Terus ada tagline-nya lagi kan, eh, ilmiah, alamiah, ilahiyah. Nah, itu juga terus tuh semakin pengen tahu HNI juga semakin digali, ternyata semakin mencintai gitu kan. Terus lagi eh, ternyata bisnisnya itu juga setelah dibaca-baca lagi semakin yakin lagi ada apa, HNI ini ternyata termasuk bisnis yang dicari masa kini dan masa datang. Nah tadi di prolognya Kalatifah di video yang dicantumkan sudah disampaikan ya, ada 7 ya kriteria bisnis yang memang ini bisnisnya kayaknya bakalan dicari terus gitu kan, dari
dulu sampai sekarang, mungkin sampai masa depan. Yaitu satu, modalnya kecil, terus hampir dikatakan tidak ada risiko, terus lagi scalable, artinya berskalanya bisa besar, terus lagi ada mentornya, didukung IT, ya kan, terus mudah diduplikasi. Nah itu syarat-syarat bisnis yang sebetulnya memang bisa menjanjikan. Nah, terus lebih fleksibel waktunya, bisa dikerjakan kapan saja. Jadi buat teman-teman gitu kan yang mau ngejalanin HNI juga nggak, kalau memang sudah bekerja di tempat yang ya artinya tidak tersentuh sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh agama, ya tetap lanjut saja gitu loh di pekerjaan yang sekarang. Tapi HNI itu bisa juga dilakukan secara parsial, artinya secara sampingan gitu. Tapi insya Allah hasilnya juga besar, karena sudah banyak juga leader-leader kita yang memulai HNI ini semuanya dari sampingan, ya artinya tidak fokus 100% untuk yang menjalani HNI. Ya beda dengan saya, memang karena memang harus desain, jadi mulainya HNI memang fokusnya sudah 100% untuk menjalani HNI bersama-sama gitu sama Bunda. Nah terus saya juga tergelitik nih gitu kan mengenai halal haramnya HNI ini. Mungkin karena kan saya juga sangat yakin, kalau saya sudah yakin sekarang bahwa HNI itu bisnisnya halal, produknya gitu. Terus bisnisnya halal, produknya halal. Kenapa percaya gitu? Karena memang sudah ada sertifikasi halalnya kan gitu. Kita bisa download sendiri, kita bisa cari sendiri, dan sudah ada dewan syariahnya, ada 3 dewan syariah yang mengawasi bisnisnya gitu. Nah sekarang teman-teman sendiri gimana nih? Apa udah yakin belum nih dengan bisnis yang kita jalani ini, ada sekarang bisnis halal, produknya halal? Mudah-mudahan sih udah yakin ya. Ya silakan tulis kalau di komen, kalau misalnya ada yang belum yakin silakan tulis, kalau yang yakin juga silakan tulis gitu kan. Biar ada apa namanya responnya. Karena gini juga ternyata di luaran sana, kenapa saya tanyakan gini, ada orang yang masih ragu gitu dengan bisnisnya HNI, dengan apa namanya, dengan produk mungkin orang udah yakin gitu kan. Tapi dengan sistemnya ini orang masih banyak yang belum yakin gitu kan. Untuk orang-orang tertentu tuh banyak bilang MLM gitu kan. Itu kenapa sih MLM kok orang nggak yakin kalau sistem MLM itu sekarang tuh udah halal gitu kan. Dan kadang-kadang kita sendiri sebagai orang HNI atau bahkan leader HNI kadang-kadang nggak pede juga kalau bilang ini tuh MLM gitu ya. Nah di inaugurasi kemarin kebetulan ada satu pembicara, Pak Indra Jaya Purba, itu juga menyampaikan bahwa justru kita harus bangga sebagai marketernya MLM gitu. Kita memang sebagai networking syariah, dan ini sudah menjadi suatu profesi ya, jadi nggak usah lagi ragu gitu. Nah sekarang kan kita bisa jawab gitu ya, bahwa MLM memang halal gitu, ya pasti halal gitu, karena unsur haramnya sudah dibuang gitu dengan adanya kontrol dari Dewan Syariah. Salah satunya apa? Misalnya ada riba, goror, terus ada yang lain-lain yang memang diindikasikan tercampur dengan hal-hal yang haram gitu. Itu yang kita juga harus udah yakin gitu. Tapi gimana gitu ya, misalnya di luaran sana atau mitra-mitra yang masih belum yakin, gimana tuh gitu kan. Itu kadang-kadang masih ada tuh kita 1-2 orang yang menemukan hal seperti itu. Pasti ya leader-leader semua, teman-teman semua juga pasti ada tuh, pasti nemuin tuh yang seperti itu tuh, yang masih nggak yakin gitu ya dengan kehalalan MLM ini. Ya kita hargai saja. Kalau saya sih menyikapinya kita hargai saja. Coba kita tanya ya, apa sih yang menjadi keraguannya dia gitu. Kalau memang dia mau tabayun, itu bagus banget sebetulnya gitu kan. Cuman ada orang kadang-kadang yang nggak yakin itu sebetulnya bukan nggak yakin, cuman dia nggak mau aja bisnisnya gitu ya, atau nolak bisnis kita gitu, nggak mau bisnisnya, nggak mau jualan, nggak mau gabung gitu. Cuman memang bahasanya seperti itu, seolah-olah dia nolak karena alasan ini itu. Tapi kalau memang orang yang dia ingin ikutan terus pengen yakin, ya kalau kita yang jawab mungkin juga
nggak menambah keyakinannya. Malah teman-teman semua juga pasti ada tuh, pasti nungguin tuh yang seperti itu tuh, yang masih nggak yakin gitu ya dengan kehalalan MLM ini. Ya kita hargai saja. Kalau saya sih menyikapinya kita hargai saja. Coba kita tanya ya, apa sih yang menjadi keraguannya dia gitu. Kalau memang dia mau tabayun, itu bagus banget sebetulnya gitu kan. Cuman ada orang kadang-kadang yang nggak yakin itu sebetulnya bukan nggak yakin, cuman dia nggak mau aja bisnisnya gitu ya, atau nolak bisnis kita gitu, nggak mau bisnisnya, nggak mau jualan, nggak mau gabung gitu. Cuman memang bahasanya seperti itu, seolah-olah dia nolak karena alasan ini itu. Tapi kalau memang orang yang dia ingin ikutan terus pengen yakin, ya kalau kita yang jawab mungkin juga nggak menambah keyakinannya mereka gitu. Tapi yang enak kalau memang nggak yakin ya akan ada teleponnya Dewan Syariah, ada HP-nya Dewan Syariah yang bersedia konsultasi dengan beliau yang memang sudah ininya ya, sudah passionnya mereka, sudah bidangnya mereka untuk meyakinkan dan untuk meneliti halal haramnya di bisnis ini. Jadi mudah-mudahan mereka akan lebih yakin gitu, karena ada beberapa pendapat eh, ya ulama juga yang MLM itu udah vonis haram gitu kan. Tapi dengan adanya Dewan Syariah kita juga yang notabene seorang ulama gitu ya, dengan pendidikan-pendidikan yang juga latar belakang tentang kesyariahan juga kuat, dan beliau juga udah ada di Dewan Syariah Nasional MUI. Nah itu harusnya kita juga semakin yakin. Cuman begini ya, kadang-kadang kalau saya sih melihatnya apa namanya, gampangnya gini, orang yang meragukan MLM haram karena ada unsur haramnya masih termasuk di situ, yang tadi kadang-kadang hanya sebagai sebetulnya nggak mau, itu kita syukuri saja kalau memang dia memang kuat bener eh, di apa istilahnya, di keyakinan itu. Bagus, saya bilang, kita bilang aja, bagus ibu kalau punya ibu bapak itu bagus kalau punya memang sangat sangat peduli atau sangat sangat concern terhadap kehalal haraman sesuatu. Tapi tolong dilihat masalah ini harusnya nggak cuma produk kita saja gitu, kalau mau adil atau kalau mau jujur dia gitu kan. Begini maksudnya, kalaulah memang dia peduli terhadap sesuatu halal haram itu, seharusnya begitu dia masuk ke mat-mat lain selain halal matnya ini, harusnya juga dia yakin bahwa produk yang di keluar itu juga dia ya tahu benar bahwa itu memang sudah ada label halal haramnya dari MUI gitu kan. Terus seberapa yakin itu perusahaan memang tidak eh, apa istilahnya, tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur yang diharamkan, misalnya riba, misalnya permodalannya dia boleh dari uang riba. Nah, yakin nggak seperti itu? Nah, apakah mereka seteliti itu gitu loh dengan produk-produk yang selama ini kalau mereka ke mart-mart nggak pernah mereka nanya gitu, masuk ke mart-mart tinggal comot masuk ke kasir bayar, nggak pernah rewel. Tapi giliran ada perusahaan Islam gitu kan, ada perusahaan Islam yang sudah ada produknya, ada sertifikat halal MUI, bisnisnya sudah juga ada disahkan oleh Dewan Syariah MUI, itu juga masih dia ragu, menurut saya jadi aneh gitu ya. Itu harusnya mereka juga di kehidupan sehari-hari mereka juga begitu gitu. Jadi jangan karena ada penolakan akhirnya eh, menyampingkan HMI itu sebetulnya masih ragu, padahal mereka nggak mau produknya. Tapi giliran produk lain mereka nggak masalah tuh, pakai-pakai aja gitu kan. Nah itu untuk masalah itu. Terus lagi untuk yang materi ketiga, masalah mental block. Nah ini juga penting ya. Memang masalah mental block eh, itu seringkali dan di banyak orang memang eh, menjadi kendala tersendiri gitu kan. Karena nggak gampang ya untuk membentuk seseorang yang seperti saya 27 tahun di dunia sebelumnya, yang notabene sudah nyaman gitu kan. Tidak nyari orang, justru dicari orang gitu kan. Sudah kemana-mana diantar supir gitu kan, sudah punya staff segala macam, tapi sekarang itu harus jualan. Nah, ini yang sebetulnya mental block ini yang
menjadi kendala tersendiri ya. Dan mungkin eh, cara menanganinya ke setiap orang juga pastinya akan berbeda-beda. Tapi di sini saya Halo, ingin berbagi. bentar. Ya, ya deh, Lagi. Adek. Lanjut Kenapa? ayah. Ya, Tadi ya, peserta ya. kebuka itunya. Jadi mental block untuk penanganannya tentunya kepada setiap orang pasti berbeda-beda ya. Tapi ayah ingin membagi cerita saja pengalaman ayah mengenai bagaimana sih cara eh, melawan mental block itu sehingga pada kondisinya sampai sekarang ini perlahan-lahan mental block itu berangsur-angsur berkurang gitu ya. Jujur aja sih sampai sekarang juga memang belum 100% pulih ya, artinya untuk apa istilahnya keluar dari zona yang seperti itu memang belum 100%, tapi alhamdulillah mungkin perlahan-lahan mulai hilang juga gitu ya. Satu nih yang paling apa namanya yang paling buat saya yang paling mengena itu kenapa kita harus berani melawan mental block adalah ya pastinya niat ya. Niat itu penting banget karena kalau niat kita kuat, keinginan kita kuat, itu biasanya akan lebih mudah lagi gitu loh jalan-jalannya. Nah setelah niat itu yang kuat, terus kita melangkah. Artinya apa? Mencari gitu ya, tidak cuma niat tapi jalan. Mencari apa? Nah cari mentor-mentor yang memang kuat banget untuk mendampingi kita ya. Bersyukur saya mentor saya istri saya sendiri Bunda Ita Sitawati yang terus gitu ya menggojlok saya untuk lepas dari sesuatu yang saya anggap ini kayaknya kok jualan terus malu gengsi gitu ya. Nah itu yang apa namanya terus saya dapatkan dan eh, ikut lagi pelatihan-pelatihan gitu, ikut datang ke setiap home sharing gitu kan, ikut ke setiap pertemuan-pertemuan yang di situ kita mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru gitu, sesuatu hal yang menjadi kita lebih terbuka lagi cakrawala berpikir kita. Nah, satu yang membuat saya tersentuh untuk mental block ini, untuk merubah mental block ini adalah satu tuh ceramah-ceramahnya Ustadz bagus. Itu bisa diikutin di YouTube tuh. Bagus banget kalau misalnya mitra-mitra yang merasa punya mental block, kenapa harus dagang, kenapa harus bisnis gitu kan. Nah, di situ diceritakan mengenai sahabat-sahabatnya Rasulullah dan Rasulullah sendiri sebagai pedagang. Itu juga membuat saya kenapa harus malu berdagang kan? Kenapa harus malu berbisnis sementara Rasulullah sendiri dan sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu ternyata mereka semuanya adalah pebisnis gitu kan. Ternyata mereka orang-orang kaya yang kekayaannya tuh digunakan untuk memperjuangkan agama. Nah itu yang salah satu yang membuat saya oh iya berarti apa istilahnya bukan aib gitu ya untuk perjualan juga bukan sesuatu yang kita jadi rendah gitu bukan karena justru harusnya kita semakin bangga untuk menjadi seorang pebisnis atau pedagang. Terus lagi ada yang menyatakan bahwa hadis ya kalau nggak salah itu bahwa 9 dari 10 rezeki itu adanya di perniagaan. Nah, itu juga yang membuat kita ayo terus berniaga, jangan gengsi gitu karena itu suatu keharusan. Terus lagi ya itulah umat Islam harus punya cita-cita besar gitu. Umat Islam terlalu kecil kalau kita untuk memiliki cita-cita kecil gitu. Sementara kita punya Allah yang maha besar gitu. Nah, itu yang harus juga kita sadari sekarang ini bahwa umat Islam di Indonesia dengan kondisi yang mayoritas ternyata secara ekonomi kita minoritas. Nah, itu yang juga harus menjadi apa ya? Sudut pandang kita ya menjadi acuan kita harus menjadi lebih sadar lagi gitu bahwa umat Islam harus berbisnis gitu itu yang membuat saya terus untuk tidak lagi malu untuk berbisnis atau berdagang. Nah, terus nah sekarang mengenai yang materi keempat yaitu dari mulai masuk sampai LED terus sampai ada factory tour apa aja sih yang sudah dilakukan gitu kan. Nah sebetulnya gini kuncinya sih sebenarnya istiqomah aja sih, jalanin aja apa yang kita bisa kita jalankan
semampu yang kita bisa lakukan, semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan, gitu. Artinya jangan juga eh, kadang-kadang maju mundur, nah itu juga nggak bagus. Jadi kalau memang maju aja gitu, sepelan apapun maju aja. Insya Allah kesuksesan itu kalau di HNI itu adalah suatu keniscayaan. Jadi yakin kita pasti sukses gitu. Terus aja maju terus gitu loh, nggak usah ngelihat kiri kanan, itu aja, nggak usah gengsi, nggak usah apa, karena kita punya niatan yang luhur. Nah itu insya Allah dengan keistiqomahan kita juga akan sampai kita pada tempat yang kita cita-citakan gitu. Dan ikut pelatihan LED, tentunya juga kita banyak ikut pelatihan. eh, jadi gini, kita juga harus punya strategi bisnisnya seperti apa gitu. Kita juga harus ngerti cara bisnisnya seperti apa, ya semuanya ada di pelatihan-pelatihan. Sering-sering ikut pelatihan sih kalau menurut saya, terus ikut-ikut HS gitu kan dari mentor-mentor. Jadi jangan bosan-bosan belajar dengan mentor-mentor yang udah sukses gitu, karena kita kalau bergaul dengan orang sukses ya insya Allah kita akan ke bawah sukses gitu. Karena gini, kita juga harus ngerti bisnisnya seperti apa, jangan sampai kita cuma jalan-jalan saja ternyata apa yang kita jalankan itu nggak seirama atau tidak sesuai dengan kunci suksesnya HNI. Contohnya apa ya, itu kita harus PCA gitu kan. Terus PCA sehari berapa kali, terus harus bikin 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh gitu. Jangan sampai nanti kebablasan juga, kita jalurnya kebanyakan akhirnya lama suksesnya. Dan itu ilmu-ilmu seperti itu kita dapatnya nggak di jalan ya, artinya bukan hanya buat ngobrol-ngobrol lalu apa istilahnya sekilas saja, tapi itu kita melalui pelatihan-pelatihan, dan kalau perlu kita tuh one on one dengan mentor kita. Kadang-kadang kalau di pelatihan-pelatihan yang sifatnya komunal banyak seperti itu, kadang-kadang nggak fokus, akhirnya nggak dapat juga. Nah, harus sering-sering merapat ke mentor untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya itu apa namanya penting gitu ya. Karena kalau kita nggak ngerti, terus juga kita nggak merapat ke mentor, ya berarti nggak dapat kita nanti. Kalau misalnya jalan itu nggak lurus, akhirnya kita belok-belok lama sampainya. Terus gitu, kalau kita kan di bisnis ini kan harus bisa menduplikasi kan. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti, kitanya sendiri juga nggak matang di teori, kita juga tidak matang di strategi, ya gimana kita mau menduplikasinya ke mitra-mitra yang di bawah kita? Tentunya itu. Jadi harus punya strategi kita yang bisa kita eh, tularkan kepada mitra-mitra di bawah kita gitu. Nah, seperti yang factory tour, syarat-syarat dapat apa namanya factory tour apa saja. Nah, itu kita harus paham betul seperti apa syarat-syaratnya, sehingga apa yang kita kejar itu pas gitu ya. Jangan sampai nanti kita nggak ngerti, ngejar factory tour itu harus punya 6 jalur ya. Ternyata kita bonusnya apa, poin grupnya gede, ternyata nggak 6 jalur, akhirnya nggak dapet juga gitu kan, percuma. Nah makanya seperti itu. Terus minimal poin grupnya berapa gitu kan. Nah itu juga kita harus paham semuanya, termasuk jadi LED juga harus paham tuh syarat-syaratnya apa, minimal BBG-nya seperti apa, berapa jalur. Nah itu semuanya kita juga harus betul-betul paham gitu kan. Jadi kita ngejarnya juga jelas gitu. Kalau ibarat, kalau misalnya kita menuju sesuatu lokasi itu, kita jalannya sudah yang lurus, nggak belok-belok lagi, sehingga cepat sampainya. Itu sih. Itu ya, Adia Latifah dari Ayah. Mungkin nanti misalnya mau dibuka sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Silahkan untuk di ini. Sementara dari Ayah gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Eh, sangat inspirasi kalau menurut aku, dari awal cuma sebuah pasta gigi gitu ya kan, tapi perlahan-lahan yang dengan istiqomahnya ayah gitu, yang merubah mental block gitu kan, karena merubah mental block itu tuh sangat berat gitu, apalagi untuk seorang pekerja ya ibaratnya ya Allah udah sibuk sama kerjaan, terus masa sih udah mesti resign, terus mesti balik lagi dari nol, itu kayaknya membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, apalagi sampai tetap istiqomah ya, sampai ayah tuh mencapai pangkat
LED ini sampai mendapatkan reward factor itu sangat nggak mudah kalau menurut aku. Karena banyak banget mitra-mitra HNI yang sudah bergabung walaupun masih bekerja untuk merubah mental block mereka menjadi pembisnis atau menjalankan HNI itu butuh proses banget. Nah, apalagi untuk sampai ibaratnya yang turun gitu. Kalau mau bisa di-share nih foto-foto ayah yang ayah turun di ibaratnya kayak di BKT atau di jalan yang nenteng-nenteng tas PCA untuk seorang cowok itu untuk bapak-bapak itu kayak butuh waktu banget gitu kan untuk butuh gitu. Tapi Masya Allah ayah emang tidak ada yang sia-sia selama mau berjuang dan istiqomah. Keren banget. Ini kita lanjut untuk ke sesi pertanyaan ya ayah. Ada Ya, Bu silakan ada Rina. pertanyaan tuh deh di chat tuh deh. Betul, yang mau bertanya silakan ikutin format pertanyaan, jadi kita saling kenal. Oke, pertanyaan pertama dari Bu Rina di Klender ya. Pak, tolong bantu bagaimana ya bilang menjelaskan ke orang-orang yang bilang HNI ini MLM. Nah ini nih sering banyak nih mitra-mitra HNI nih. Kadang-kadang kalau udah dibilang HNI MLM ya langsung down, udah deh nggak PCA lagi gitu. Nah itu gimana tuh ya? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah tuh pertanyaan itu memang sering banget ya dilayangkan oleh orang-orang gitu. Tapi memang di inaugurasi kemarin juga jawabannya ketemu banget gitu kan sama seorang pembicara yang dia memang udah pembicara yang tingkat internasional bahwa ini perusahaan MLM ya. Langsung jawab iya gitu. Justru harusnya kita bangga dengan bahwa ini adalah perusahaan MLM gitu karena memang perusahaan MLM itu rata-rata tuh perusahaan yang besar gitu ya yang punya potensi besar gitu. Nah, jadi yang bisa membantu banyak orang gitu itu yang kalau kita jadi hampir semua level orang itu bisa gabung di MLM. Coba perusahaan mana kalau perusahaan kita ada gabung di perusahaan-perusahaan lain itu udah pasti harus punya syarat ijazah, harus ada pengalaman apa segala macem gitu kan, usia. Kalau di MLM kan enggak, yang punya kemauan cukup, yang punya kemauan. Jadi apa salahnya gitu karena MLM enggak kan bisnis gitu. Nah, bisnis networking, bisnis silaturahim. Nah, dia bilang gitu. Jadi kalau orang yang bisnis MLM itu berarti orang yang suka silaturahim gitu. Sedangkan silaturahim sendiri di agama kan dilanjurkan. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, hendaklah perbanyak silaturahim. Dan itu ditemukan di bisnis MLM gitu, bisnis yang memang harus ketemu orang gitu. Nah ini berarti sejalan banget. Jadi nggak salah banget kalau misalnya ada orang ini MLM terus kita jawabnya minder gitu, terus ragu-ragu gitu kan. Oh salah. Jadi harusnya malah kita bangga. Iya, ini MLM, ini bisnis networking, ini bisnis networking syariah, dan ini sudah dihalalkan proses-prosesnya atau unsur haramnya sudah dibuang sehingga kita bisa dapat memperoleh sertifikat halal kalau dia memang ragu dari sisi halal haramnya. Itu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang tuh sebetulnya ditawarin bisnis kalau yang MLM sepertinya udah underestimate gitu kan, karena dia nggak ngerti harus jualan apa segala macam. Nah itu sebetulnya memang penolakan aja sih sebetulnya. Tapi bisa juga kok kalau misalnya kemarin di inaugurasi disampaikan, kalau MLM saya nggak mau bisnisnya. Oh iya Bu, nggak apa-apa jawabannya gitu. Ini memang bisnis bukan buat ibu, ini bisnis buat saya. Ini bisnis bukan buat bapak ibu yang memang nggak mau. Jadi memang bisnis MLM itu buat saya. Jadi ibu pemakai sajalah gitu. Jadi kita harus juga berani menolak seperti itu. Nggak masalah kalau dia nggak mau bisnis. Yang penting pakai produknya gitu. Pakai produk halal yang pasti halalnya dan pasti milik muslim. Nah itu penting juga buat kita meyakini bahwa kita juga harus punya ya bolehlah sedikit kebanggaan atau sedikit apa istilahnya harga diri ya bahwa kita nih kalau ibu nggak mau bisnisnya ya nggak apa-apa Bu. Ibu pakai saja kalau seperti itu gitu kalau memang itu. Tapi kalau ibu mau ikut bisnisnya, oh dahsyat, dahsyat banget itu makanya jadi mental kita nggak jatuh kalau ada orang gitu. Ayah boleh dibuka kembali mic-nya, ketutup tadi. Allah Akbar, ketutup ya dek, sorry.
Jadi diulang bagaimana nih? Dari mulai mana tadi ketutupnya, Dek? Halo? Ketutupnya dari mulai yang ini bukan bisnis ibu bapak, pemakai Oh iya, saja. iya. Oh, tadi ketutup sama adik kayaknya ya. Oke. Oke, baik. Eh, kedengeran ya. Jadi kalau memang orangnya nggak mau bisnisnya, ya kita juga harus punya harga diri. Artinya gini, kalau memang Bapak Ibu nggak mau bisnis, nggak apa-apa. Ini memang bisnis MLM ini bukan buat Bapak Ibu gitu. Artinya kita punya jual mahal lah ya. Jual mahal kepada apa namanya eh, apa yang kita jalankan gitu. Jadi kalau memang ibu nggak mau bisnisnya nggak apa-apa, berarti ibu pemakai saja, pemakai produk saja gitu. Jadi nggak semua juga kita tawarin harus ikut bisnisnya, nggak mesti juga. Tapi kalau dia misalnya menjadi pemakai loyal itu juga lebih bagus kalau menurut saya. Itu sih Dek jawabannya. Silakan lanjut. Oke, Masya Allah ya. Berarti emang mesti kita tegas dan nggak dari kitanya juga mesti kuat dulu ya. Iya, nggak minder kitanya begitu dibikin MLM kita loyo jangan harusnya iya yakin kita bangga gitu dengan bisnis MLM karena yang kita jalanin bisnis halal kok udah ada sertifikasi halalnya gitu. Kalau nggak percaya suruh hubungi Dewan Syariah. Kalau kita yang jelasin, kalau orang udah nggak percaya ya susah juga kan gitu. Apalagi yang jelasin kita siapa kita kan gitu. Kalau misalnya yang jelasin udah Dewan Syariah, ustadz yang memang udah S3 yang di bidangnya kan kalau dia nggak yakin juga ya sudah sih. Itu memang kembali kepada manusianya kepada orangnya. Berarti emang balik lagi mental block ya. Karena penolakan-penolakan itu tidak mungkin tidak terjadi dalam kita siar HNI gitu kan. Apalagi kalau udah dibilang MLM terus nggak mau, itu kayak langsung cus di otak gitu. Berarti Masya Allah nih ya udah dapat Iya, pengarahan iya, ya ilmu iya. yang ayah dapatkan di inaugurasi, dibagikan di pagi ini, mudah-mudahan bisa diterapkan ya untuk para sahabat dan leader semua. Jadi kalau udah ada yang kita hadepin ngomongnya masalah MLM ya kita bisa ngejawabinnya seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bu Rina, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumani, Katingan, Kehilir, Kalimantan. Masya Allah, ini kita udah seluruh Indonesia sampai luar negeri nih ya yang hadir hari ini, luar biasa. Iya. Bagaimana kita meyakinkan keluarga kita untuk mau berbisnis di HNI, Pak? Karena emang benar sih, kadang-kadang bercerita atau meyakinkan orang luar tuh lebih gampang daripada keluarga sendiri. Nah, ini bagaimana nih, Ayah? Ini kayaknya pengalaman moderator juga. Iya, jadi ini pasti dialami oleh saya sendiri, oleh Ade Latifah sendiri gitu ya. Itu sebetulnya masalah klasik sih. Kalau keluarga nggak mau itu udah biasa banget sih sebetulnya. Cuman memang ada beberapa apa ya, ada beberapa trik juga sih untuk menawarkan ke keluarga. Kalau meyakinkan itu kadang kan kembali lagi ya, kadang-kadang kalau mentalnya udah nolak agak sulit, tapi kalau memang kita bisa meyakinkan satu, bahwa ini adalah produknya muslimnya Indonesia. Ini produknya halal gitu kan. Itu terus apa namanya? Ya kita buktikan gitu kalau emang bisnis ini ternyata biasanya orang minta bukti dulu sih gitu kalau untuk meyakinkan kalau misalnya mereka sudah melihat kita berhasil atau sudah melihat dari keuangannya sudah mulai ada perubahan, biasanya mereka semakin yakin gitu. Kalau memang kita dari awal-awal seperti itu, ini untuk meyakinkan emang agak sulit karena orang pasti akan melihat sesuatu yang kalau lo berhasil baru gue mau ikutan deh gitu biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kita belum berhasil, biasanya mereka juga akan ragu-ragu juga. Tapi sih kita ajaknya sih sebagai pemakai dulu aja ya. Kalau menurut saya sih pemakai dulu, terus jangan lupa di memberin dulu aja kalau saudara-saudara masalah dia mau pakainya kapan, masalah dia mau ikutan bisnisnya mau apa enggak masalah, yang penting memberin. Saya khawatir kalau kita nggak memberin duluan malah di memberin orang gitu. Jadi
di memberin aja dulu kalau saudara-saudara. Sedekahin kartu aja, sedekahin nomor ID supaya nanti kapan-kapan mereka dapat hidayah atau mereka mau join, mereka udah membernya kita gitu. Jadi pengalaman saya gitu. Jadi emang emang lebih susah gitu untuk meyakinkan itu. Tapi kita mulai dari itu sih, memberin dulu sama sedekahin produk. Sedekahin produk aja biar mereka nyobain pakai. Kalau biasanya kalau udah disedekahin nyobain produk, kalau mereka cocok, ya mudah-mudahan itu jadi pintu masuknya dia buat hijrah produk. Nah, itu jadi dari bahasanya hijrah produk dulu. Gitu ya, mungkin itu bisa menjawab ya, Dek. Oke, berarti emang kita buktikan kesuksesan kita dulu, terus buatkan ID ya, kita sedekahkan ID ke Betul, betul. Jadi siapapun keluarga ya. Jadi jangan sampai nanti orang tersebut buat ID-nya sama orang lain gitu kan, karena banyak kali nih kasus suaminya kerja di luar kota, ternyata suaminya dibuatin ID sama orang lain gitu kan, padahal iya, istrinya udah sampai betul. stokis atau apa. Itu sayang banget ya, apalagi kalau punya keluarga yang keluarganya jauh-jauh semua. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Bu Nur, Ya, kayaknya sepertinya Ibu gitu kan. Nur Seha, aku nggak tahu di mana ini karena nggak mengikuti format. Tadi Ayah bilang MLM ini ada unsur haramnya yang sudah dibuang. Nah, di mana tuh Pak unsur haramnya yang sudah dibuang? baik, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya Ayah juga dapat informasi dari buku ya, baca gitu, semua juga dari pengetahuan. Yang kalau mau lengkap itu ada di buku TMB-nya Pak Firly gitu. Tapi bisa Ayah masukkan begini, eh, ciri-ciri MLM yang halal itu satu, dia tidak ada money game, artinya tidak seperti arisan berantai gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat membernya join sekian juta, kita dapat sekian juta gitu. Nah, itu salah satunya tuh. Nah, itu jadi istilahnya ada member get member. Jadi keanggotaannya itu mahal dan eh, dia kalau misalnya join biasanya harus beli produk sekian. Suka nggak suka, butuh nggak butuh, produknya harus kita beli. Nah, itu tuh ciri-cirinya MLM yang masih ada unsur haramnya tuh seperti itu. Beda dengan HNI, murah gitu kan. Dan kita nggak ada wajib beli produk, dan produk yang mau kita beli terserah kita apa yang kita butuhkan. Jadi nggak ada paksaan gitu. Dan nggak ada kita member get member. Terus itu satu. Kedua, saya yakin dari leader, dari direktur semua juga komisaris bahwa HNI ini modalnya nggak ada modal boleh ngutang, nggak ada modalnya dari riba gitu. Semuanya permodalan HNI itu cash, sampai aset-aset yang dibeli pun semuanya cash. Nah, jadi ini apa namanya yang meyakinkan saya juga bahwa insya Allah juga unsur-unsur haramnya itu di MLM-nya HNI itu juga eh, sudah istilahnya itu unsur haram itu tadi sudah dikeluarkan. Yang ketiga, kalau MLM yang haram itu biasanya harganya itu nggak masuk akal gitu loh. Harganya itu udah markupnya tuh gila-gilaan, sehingga kadang-kadang suatu produk itu harganya tuh misalnya pasta gigi apa segala macam tuh harganya udah eh, ada yang produknya kaos kaki lah, ada yang produknya ini semuanya tuh harganya tuh mahal gitu ya, artinya tidak sesuai dengan harga pasar. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri-ciri apa produk-produk yang eh, MLM yang masih ada unsur haramnya. Tapi banyak lagi sih kalau misalnya mau dibongkar, banyak lagi yang unsur-unsur haram itu. Tapi yang lengkap itu ada di buku TMB-nya Pak Firly. Saya juga lupa bab berapa, tapi saya pernah baca. Jadi beda MLM yang yang syariah dengan yang tidak itu ada di situ bedanya. Yang salah, yang 3 poin itu tadi yang bisa saya sebutkan itu tadi. Itu deh. Siap, Ayah. Berarti HNI ini Masya Allah ya, ibaratnya udah terjamin syariahnya. Kalau yang memang mau tanya detail untuk masalah unsur haram halal, ya bisa dihubungin ke Dewan Syariah kita ya. Insya Allah Dewan Syariah kita itu sangat membantu untuk menjawab keraguan pertanyaan-pertanyaan tentang halal haram.
Oke, kita lanjut. Semoga terjawab ya Ibu yang menanyakan. Kita lanjut ke untuk pertanyaan berikutnya. Bu Eti di Bandung, bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang di mana sudah merasa nyaman berada di zona murah meriah, secara produk-produk ini harganya keluar dari zona tersebut. Oke, terima Jadi kasih. kadang ibaratnya gini ya, ketika kita menawarkan, aduh HNI mahal. Nah, biasanya Iya. banyak banget kita hadapin orang ngomong seperti itu. Iya, terima kasih ya. Pertanyaan itu bagus banget tuh, dan itu pertanyaan sejuta umat itu sebetulnya. Memang pertanyaan itu udah banyak sih dilontarkan. Tapi yang bisa saya jawab dari pengalaman dan dari jawaban dari leader-leader yang pernah disampaikan, satu, kalau orang bilang produk HNI mahal karena dia tidak paham manfaat produk. Itu saja sih yang paling gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu manfaat produk, cuman sabun sama sabun gitu. Dia nggak tahu sabun fungsinya apa gitu, isinya apa gitu kan. Itu jadi sebetulnya jatuhnya jadi mahal karena orang nggak ngerti gitu loh, kandungan dari produk itu. Nah, itu tugas kita untuk menjelaskan. Jadi kalau fungsinya adanya home sharing itu. Jadi didatangkan di home sharing, terus demo produk. Nah, jadi orang akan yakin bahwa produk itu adalah ternyata murah loh produk ini, karena kalau dibandingkan yang lain, karena dari manfaatnya itu yang luar biasa gitu. Dan kebanyakan orang yang nggak membilang produk ini mahal karena tidak paham produknya. Tapi ya itu tugas kita memang jadi untuk nggak bisa kita apa istilahnya ke mitra-mitra cuma lempar brosur gitu kan. Ini brosurnya, ini harganya sekian, nggak bisa. Kalau di HNI memang harus didatangi, disilaturahimin. Orang itu dibuat ngerti bahwa ini salah satu contoh produk ya. Ini yang paling gampang deh kalau bilang HNI mahal. Satu produk namanya MHS. Ya kan gitu. MHS itu kalau harga agen kan 30.000, non member 45. Sementara fungsinya apa? Ya kan pengganti betadin, pengganti obat merah, pengganti obat gosok, pengganti obat luka bakar, ya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kalau kita beli produk di luar dengan manfaat sebanyak itu 45.000, murah apa mahal? Gitu kan? Bisa nggak kita beli produk selengkap itu, dan kalau nggak habis itu beli produk bakalan kadaluarsa dan nggak dipakai? Kan gitu. Itu jadi memang tugas kita untuk menyampaikan, melepaskan orang dari mindset bahwa produk kain itu mahal. Memang harus dijelaskan satu persatu manfaat produknya. Jadi nggak bisa kita istilahnya langsung sebar brosur gitu kan, kita diadu. Kalau sementara adunya nggak apple to apple gitu. Pasta giginya HNI itu bukan sekelas yang merek PET gitu, tapi sekelas mereknya yang Senso gitu, yang harganya sendiri di luaran sudah hampir 40 sampai 45.000. Sementara manfaatnya juga banyak. Gitu tuh contoh produk kedua. Ada siwaknya, pahala sunnah lagi. Cuma harganya 20.000, murah nggak? Murah banget gitu dibandingkan manfaatnya. Itu deh. Jadi kuncinya cuma satu. Orang bilang mahal produk HNI, satu, karena tidak paham manfaat produk. Itu aja. Dan itu tugas kita untuk memahamkan kepada siapapun yang bertanya, untuk supaya mereka paham bahwa oh iya ternyata murah. Jadi ya. Berarti kesimpulannya mesti paham produk. Bagaimana untuk paham produk? Sering-sering ikut HS ya. Karena kalau nggak ikut HS, nggak ikut grup, gimana mau paham produk itu? Apalagi kalau sampai nggak pakai gitu, cuman cerita, oh ceritanya si Ono ini gitu kan, aduh itu bukan gesit PCA namanya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak David di Sumbar. Masya Allah, izin bertanya nih Pak, mengenai penjelasan haram halal produk yang kita jelaskan ke calon mitra. Tapi mengenai unsur perbankan yang kita masih gunakan tentang riba, gimana tuh Pak? Karena bonus kita masih memakai perbankan yang juga haram. Aduh, terima kasih ya tuh, pertanyaannya bagus tuh. Makanya gini,
itu kembali ke kita. Kalau untuk HNI, sekarang banknya udah pakai Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Jadi kita nggak tersentuh dengan bank konvensional. Gitu. Makanya bonus kita masukkan ke Bank Syariah. Dan ada HNI Cash. HNI Cash itu juga di situ tidak berbunga, tidak ada biaya. Jadi kalau mau diuangkan langsung bisa, dibelanjakan bisa. Gitu. Jadi bonus-bonusnya HNI, semua perbankan-perbankannya di HNI itu pakainya sudah Bank Syariah semua. Kalau nggak salah, sekarang bank itu juga Bank Muamalat udah mulai masuk deh ke HNI. Jadi insya Allah sih, kalau ada Dewan Syariah yang unsur-unsur kayak seperti itunya juga dijaga gitu loh. Jadi kitanya gitu loh, bonusnya ya jangan dimasukin ke bank konvensional, salahnya di kita gitu. Kalau dari HNI-nya kita ke HNI Cash, dan untuk pembayaran HNI untuk yang BC apa segala macam, kalau belanja itu pakainya melalui Bank Syariah Indonesia semua rata-rata, dan Bank Mega Syariah. Permata Syariah. Permata Syariah. Jadi kita udah ini tidak bersentuhan lagi dengan bank konvensional ya. Terima kasih, Adek. Oke, Masya Allah ya, udah jelas ya. Berarti kalau memang kita masih belum bisa hijrah, ya manfaatin aja HNI Cash, nggak usah dimasukin ke bank konvensional gitu ya, Ayah ya. HNI Cash kan udah bisa Betul. buat transfer, cuman ya emang sih sempat berkendala, tapi bukan berarti berkendala itu untuk menyusahkan kita, tapi untuk menjadi lebih baik gitu kan, lebih terjaga. Oke, Iya, masih ada kalaupun masih gini deh, lanjut misalnya aja. ada juga kita karena bisnis, terus ada teman-teman yang bisa transfernya ke bank konvensional apa segala macam, karena kalau kita buka bank syariah orang pada nggak mau bayarnya ke bank syariah, ya mungkin unsur keterpaksaan, nggak apa-apa lewat situ, tapi langsung kita pindahin lagi ke bank syariah, jadi buat nampung aja, jadi kita nggak kena unsur bunga di situ, kita nggak kena unsur ribanya di situ, jadi uang itu cuma buat nampung aja, langsung kita pindahin lagi gitu. Untuk mensiasati seperti itu juga ada juga sih yang melakukan itu. Tapi kalau memang kita mau hijrah 100%, ya udah tinggalin aja yang bank konvensional gitu. Semua bonus-bonus, semua transaksi kita masuk lewat bank syariah saja. Atau bank syariah juga sekarang secara apa namanya? Secara modul-modulnya, secara transaksi-transaksinya udah lengkap kok. Bisa juga mobile banking, jadi nggak ada masalah sekarang. Oke. Silakan. Semoga terjawab ya Pak David pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya Ayah dari Ibu Ita di Rumpin. Bagaimana menghadapi dan menjelaskan salah satu orang atau mitra yang merasa terganggu dengan pesan WA dari CRM dengan alasan seperti terteror? Itu gimana tuh Ayah menghadapinya, menyikapinya? Aduh, ya. Ayah juga ada sih satu mitra yang apa namanya? Komplain ya? Iya komplain juga masalah ini, beneran dari HNI nggak sih gitu kan? Artinya dia dapat WA sih kalau nggak salah ya, bukan SMS sih, WA sih. WA. Iya, Pesan karena WA. kan gini ya, sekarang ini kan banyak penipuan tuh, melalui WA kan, mengatasnamakan bank tertentu gitu kan, terus lembaga tertentu, asuransi tertentu gitu kan, kadang-kadang undangan semua via WA yang khawatir penipuan gitu. Ya itu sistem ya. Kemarin sih jujur Ayah sudah bicara sama direktur IT-nya langsung gitu ya, Pak Wahyu, Pak ini ada komplain dari mitra seperti ini, karena gini, harusnya yang muncul itu jangan nomor HP yang manual, tapi munculnya udah langsung HNI gitu. Jadi yakin bahwa yang kirim memang HNI, jangan dari nomor yang tertera di situ. Jadi orang nggak yakin kalau itu. Tapi memang sudah disiasati untuk bahwa nanti munculnya HNI, nggak ada nomor handphonenya. Ternyata untuk perusahaan apli kita nggak bisa kerjasama dengan WhatsApp seperti itu. Jadi Bismillah sih nanti secara bertahap ya mungkin nanti akan dari leader-leadernya ya menyampaikan kepada manajemen bahwa kalau keseringan mungkin ada berita-berita seperti itu bikin orang nggak nyaman. Tapi sih jarang ya. Ayah dari mitra mungkin 15.000 ya Bunda ya. Jadi baru satu orang aja sih yang nanya seperti itu. Dia sensitif banget
tiba-tiba ada ucapan apa namanya, terima kasih telah belanja di HNI, terus terima kasih udah menjadi manajer di HNI gitu. Ada juga yang dia nanyakan, tapi kebanyakan sih malah yang senang gitu loh. Jadi mereka diingatkan bahwa oh iya tuponya kurang sekian gitu, untuk jadi manajer kurang sekian gitu. Kebanyakan sih yang senang, tapi yang komplain juga nggak ada, tapi nggak banyak gitu. Nah, itu ya itu memang adaptasi aja sih, mungkin karena nggak terbiasa aja, dan mungkin karena ketakutan yang berlebih terhadap kejadian-kejadian penipuan sehingga timbulnya seperti itu. Ya deh ya. Berarti cara menyikapinya diberi pengertian ya Ayah ya, diberi pengertian. Iya, Karena betul. sering banget orang ya yang tadi Ayah bilang, karena masalah penipuan mereka lebih aware, jadi lebih menanyakan karena kan nomor teleponnya ini nomor telepon biasa gitu kan. Benar nggak sih ini nomornya gitu. Dan itu nggak sekali dua Iya. kali, banyak mitra yang nanya, ini aku di WhatsApp nih gitu. Mm-mm, Oke, mm-mm. silakan kalau yang masih mau ada pertanyaan atau mau langsung bertanya ke Pak Indra, bisa dibuka mikrofonnya. Nah, Ayah nih tadi boleh bercerita nggak waktu Ayah masih, kan yang 2019 tuh Ayah udah sempat dapat factory tour, tapi kan posisinya saat itu Ayah masih belum mencapai pangkat LED ya. Itu gimana tuh ketika mencapai di factory tour, apakah itu menjadi motivasi Ayah untuk mencapai pangkat leader, mensukseskan tim-tim Ayah, atau gimana tuh reaksi Ayah ketika mendapatkan factory tour? Ya, jadi gini ya, sebetulnya kan kita dari awal itu memang harus ngerti HNI itu seperti apa bisnisnya, jalur bisnisnya seperti apa. Itu penting buat kita semua dari awal, kita ngerti bahwa 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh itu memang suatu keharusan gitu kan. Jadi kalau kita dari awal gitu kita udah ngerti, ya berarti kita kejar 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh itu kita kejar. Nah, kebetulan Factory Tour itu memang perusahaan sudah diam-diam sudah mensiasati. Jadi kalau kita lihat dari syarat-syarat Factory Tour itu adalah kita dibiasakan untuk membentuk 6 jalur kokoh, 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh. Kita udah dari awal tuh udah dibiasakan, dari pangkat kita manajer sendiri, perusahaan udah membentuk supaya ayo lu dari sekarang lu siapin nih 10 jalur aktif, 6 jalur kokohnya, supaya nanti ke depannya kalau mau jadi LED gitu kan, karena kan apa yang kita kejar dari sekarang kan ujung-ujungnya pasti LED kan. Nah, itu udah siap 10 jalur aktif, 6 jalur kokohnya gitu. Itu yang harusnya kita dari awal kita persiapkan, sehingga begitu nanti ada syarat untuk otoritur ya kita udah nggak kaget lagi. Selama ini memang saya udah aktifkan 10 jalur saya gitu dan 6 jalur kokoh saya. Kadang-kadang gitu ya, tanpa kita sadari tercapai gitu ya, karena kita memang udah ngejar itu dari awal, kita udah siapin itu. Nah, buat mitra-mitra semua atau leader yang mitranya belum punya 1618 ya istilah kita, itu ya harus dibentuk mulai dari sekarang gitu. Kalau misalnya baru satu jalur yang aktif atau dua jalur aktif, ya dibentuk jalur ketiga sampai ke enamnya gitu. Itu yang paling penting, sehingga kita mengejarnya itu memang dari awal itu startnya udah bener gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian, banyak contoh orang yang nggak dibimbing sama leadernya atau nggak pernah ikut HS, akhirnya terlalu melebar atau malah jadi satu kaki gajah aja yang besar gitu kan, karena nggak dibimbing mentornya atau yang bersangkutan sendiri nggak mau nanya gitu, nggak mau ikut HS, nggak mau ikut pembinaan, yang akhirnya jalan-jalan aja, akhirnya kesandung-sandung gitu kan, belok sana belok sini, lama mencapai tujuannya gitu. Itu sih deh. Oke, itu tadi kan trik tipsnya Ayah. Terus apa yang Ayah rasakan ketika mendapatkan factory tour? Oh, kesannya Masya Allah ya. Kesannya? Kesannya dapat factory tour di HNI pastinya suatu kebanggaan gitu ya, karena nggak semua orang bisa dapat itu. Tapi di balik itu kalau saya melihatnya gini, justru meyakinkan saya HNI itu perusahaannya seperti apa sih gitu. Maksudnya gini, sebesar apa sih HNI itu, sehebat apa sih HNI itu. Jadi makin yakin gitu, makin
yakin besarnya, makin yakin hebatnya, makin yakin islaminya gitu. Karena kita datang ke Factory Tour itu, bayangin kita tuh betul-betul difasilitasi oleh fasilitas yang bagus gitu. Waktu Factory Tour yang pertama ke Purbalingga itu kita naik keretanya aja udah eksekutif. Bisnya bis bagus sampai sana. Hotelnya juga hotel terbaik. Makanannya melimpah nggak berhenti-berhenti. Dijamu. Bener-bener kita tuh dimanjakan di sana. Diajak jalan-jalan gitu. Itu yang menurut saya di perusahaan saya yang dulu aja nggak gini-gini banget gitu loh. Tapi di HNI justru perusahaan yang saya lihat kok kita tuh dihargai banget dengan prestasi yang kita dapat itu gitu. Sementara kita merasa kayaknya saya berjuang buat HNI belum seberapa, tapi kok HNI sudah berikan saya begitu banyak gitu. Itu yang saya rasakan, dan terus di sana tuh lebih yakin lagi bahwa ini perusahaan Islami. Itu di pabriknya itu ternyata orang wajib wudhu semua deh, jadi nggak boleh batal wudhu. Terus di selama pembuatan produk itu dimurotalkan Al-Quran, ada sesi pengajiannya. Kalau azan semuanya harus sholat dan berjamaah. Semua proses produksi dihentikan. Masya Allah tuh nggak banyak perusahaan yang kayak gitu. Ada tapi nggak banyak. Gitu. Sementara kalau kita kerja di tempat lain ya, di tempat-tempat yang lain yang nggak Islami, ajan mah ajan gitu kan. Kalau lagi rapat mana tetap rapatnya jalan. Ajan mah ajan, biasanya kerja tetap jalan. Jadi sholat ibadah itu nanti aja di sela-sela waktu. Nah, itu yang jadi salah. Tapi kalau di hari ini enggak. Kalau sholat ya itu harus tepat waktu. Yang lainnya nanti setelah itu. Itu yang saya rasakan kenapa, iya ternyata nggak salah saya masuk di hari ini karena perusahaannya Islami banget gitu. Keren, keren banget, keren banget. Udah deh. Aduh, yang belum ke Factory Tour nih kayaknya jadi iri nih. Jadi pengen segera Harus kejar. sukses. Harus kejar gitu kan, Masya Allah. Iya. Tadi ada yang buka mic-nya kalau misalnya mau bertanya. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang ada di chatting. Oh, ada yang bareng tuh ayah sama ayah ke Factory Tour. Masya Allah, Pak Abdurrahim. Oke, tadi raise hand-nya nggak dilanjut ya. Kita lanjut aja lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu apa Bapak nih ya? Adina Istiqomah. Bagaimana 1618 artinya? Buat jalur 10, jalur 6 kopo dari awal dibuat baru tahu. Apakah yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur dibuat? Seperti jalur matahari. Maksudnya melingkar gitu. Semua mitra di bawah mitra, semua di bawah mitra A, yang masuk melalui mitra A, semua yang masuk di bawahnya semua. Oke, Ibu Adina akan dijawab dengan ayah. Iya, 1618 itu adalah satu kita, 6 itu 6 jalur di bawah kita yang nantinya kita prediksikan untuk menjadi SM-nya kita, karena saat syarat jadi LED adalah kita punya 6 SM. Gitu kan. Nah, syarat jadi SM adalah punya 3 M. Jadi nanti masing-masing di bawah SM kita itu ada 3 M kita. Jadi 1, 6, 18. Yang satunya kita, 6-nya SM, yang 3-nya M. Yang 18-nya M. Itu ya penjelasannya ya. Enak sih Pak, nanti dibikinnya pakai bagan gitu ya. Kalau ada punya bagannya silakan ditampilkan deh. Ada tuh yang itu. Nah, terus Bentar, kenapa aku harus bikin? Sambil cari. Ya, untuk yang 10 jalur itu karena memang gini, dari 6 yang jalur yang kita sudah yang sudah kita gadang-gadang untuk menjadi SM, kadang-kadang kan nggak semudah itu gitu ya langsung jadi SM. Makanya kita butuh 4 jalur lain itu untuk jaga-jaga gitu loh. Manakala dari 6 yang kita targetkan SM dan point group itu tidak mencapai gitu. Jadi kita harus punya 4 jalur lain sebagai backup kita supaya LED kita aman, ED kita aman. Itu satu. Nah, terus tadi yang pertanyaannya bagaimana kalau udah terlanjur gitu kan?
udah terlanjur jadi satu atau cuma satu ke bawah gede gitu, terus dua juga yang gede, sementara kiri kanan ya sebetulnya dibentuk aja sih kalau dimulai dari sekarang lagi, jadi dihentikan yang satu dan dua, tinggal dipantau saja. Nah, kita bantu jalur kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini kita bentuk jalur-jalur baru gitu. Jadi kalau yang sudah terlanjur biasanya ya sudah gitu ya. Nggak bisa kita apa-apain juga gitu. Nah, untuk yang ini kita buka jalur baru selalu gitu. Boleh tanya LED sekarang itu juga pasti mereka sedang mencoba buka jalur baru lagi gitu. Karena memang itu penting banget buat ke depan nanti kepangkatan kita, penting banget. Jadi jangan pernah berhenti untuk "Ya udah jalur saya segini aja", jangan. Karena untuk jadi LED kita minimal punya 6 jalur kokoh. Jadi buka jalur baru, tadi udah benar tuh yang ada di chat, buka jalur baru aja lagi. Buka jalur baru, bentuk lagi, gitu kan. Bentuk di jalur anak kita, suami kita, teman kita. Nah, bantu dia untuk membesarkan jaringannya gitu terus. Jadi istilahnya jangan kita dapat member baru ditaruh di bawah jalur yang lama, jangan. Jadi kita bentuk jalur baru lagi, gitu ya. Berarti bentar nih aku sambil nyari ya fotonya. Karena Iya, kalau iya. lagi pertanyaan kayak gini kadang-kadang emang butuh persiapan juga karena kan banyak file kan. Mm-mm. Semoga lebih paham ya Bu, jadi bikin jalur. Bentar. Betul tuh, tadi udah Bu Adina udah nulis bahwa memang harus punya jalur baru lagi. Kalau sampai ketemu 6 jalur kok 10 jalur aktif, nah baru kita bisa mungkin agak bernapas dulu. Nah ini seperti ini Ayah. Ya, terima kasih Adek. Ya seperti ini nih. Mudah-mudahan kejawab ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan kayaknya itu Dek di grup di chat. Oke. Ini bisa di screenshot sebelum saya tutup pertanyaan berikutnya. Itu Dek. Oke, luar biasa ya Bu ya. Semoga bisa menginspirasi Ibu untuk menjalankan HNI karena sebenarnya HNI itu bisnis mudah banget ya. Tinggal kita mau apa enggak menjalankannya. Oke, Ayah, ini pertanyaan dari aku nih, khusus. Kali ini khusus. Kalau kita Oke. lihat dari foto ini tuh Ayah bener-bener melawan mental block. Sampai si Adi sekolahan, buka bazar, sampai nenteng-nenteng tas, terus mitranya nenteng-nenteng tas transparan kayak gini, terus mitra Ayah tuh rata-rata bapak-bapak dan mau bergerak gitu kan, karena kalau diperhatikan kalau diperhatikan tuh sekarang ini tuh bisnis saya itu lebih banyak didominasi dengan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Bagaimana nih yang merubah mindset si bapak-bapak untuk terjun juga, menjalankan juga bisnis ini? Apalagi untuk yang sudah ibaratnya sudah punya pekerjaan gitu. Mereka mental blocknya apaan sih mesti CR, PCA gitu. Nah, itu gimana tuh menggerakkannya? Karena bapak-bapak sekarang tuh ibaratnya lebih fokus dengan pekerjaan yang udah ada. Oke, Dek. Terima kasih pertanyaannya. Memang nih pertanyaan gampang-gampang susah dijawab ya, karena tapi sih gini tips triknya buat ibu-ibu atau siapapun yang udah punya pasangan yang pasangannya susah diajak gerak di HNI, selamat gitu. Anda tidak sendiri ya. Anda menjadi mayoritas gitu kan. Karena bisnis HNI kebanyakan bisnisnya mama gitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan sendiri bahwa laki-laki itu biasanya pantang dia disuruh-suruh gitu. Tapi dia lebih ngena itu kalau laki-laki itu dimintai tolong. Nah, itu jadi apa namanya? Kalau mau suami itu dilibatkan saja dulu untuk apa namanya? Di HNI itu dilibatkan dalam rangka misalnya minta tolong dulu. Tolong dong anterin produk, anterin aku HS, anterin itu udah awalannya dari situ. Sampai
lama-kelamaan meresap gitu bahwa oh iya HN itu udah bagian dari hidupnya. Terus sediakan produknya untuk dipakai gitu, pakai produk gitu. Dan itu memang perlahan-lahan akan lihat terus juga nanti, apalagi nanti ngeliat leader-leader yang ternyata penghasilannya gede ya, oh berarti HN ini sangat layak untuk kita jalanin gitu. Karena kalau misalnya kita jalanin yang sekarang eh, mungkin nggak seberapa gitu, tapi kalau jalan HI ini ternyata peluangnya lebih besar gitu dan nggak terbatas, penghasilan yang kita bisa dapatkan tuh nggak terbatas. Nah itu yang menjadi daya tarik gitu. Jadi keren bisnis ini dan kita nggak terikat waktu gitu, lebih bisa banyak dengan keluarga. Nah itu yang menjadi daya tarik untuk bapak-bapak eh, apa namanya untuk daya tarik. Nah, tadi itu betul. Jadi memang banyak orang yang masuk HNI itu karena pakai produk gitu. Orang tadinya suaminya nggak mau, tapi begitu apa namanya dia sembuh dari suatu penyakitnya atau anaknya sembuh dari penyakitnya, baru percaya sama HNI. Ya itu wasilah saja sih. Makanya sediakan aja produknya sehingga suatu saat dia yakin bahwa HNI ini bagus gitu, bagus dari segi produknya maupun bagus dari segi bisnisnya gitu. Diajak-ajak aja kalau bapak-bapak dimintain tolong gitu. Nah kalau untuk gengsi ya lama-lama kebal juga sih kalau udah setiap hari kita memang udah membiasakan diri untuk kemana-mana bawa produk ya. Jadi ini buat ibu-ibu, bapak kemana-mana jangan lupa bawa produk sama bawa kartu nama sama brosur. Nah itu senjata kita buat bisnis HNI gitu. Jangan sampai momen-momen kita dimanapun kita sia-siakan untuk tidak siar HNI. Jadi di mana aja ya kalau misalnya sekarang udah terbiasa gitu. Kalau misalnya ke bengkel gitu kan, kemanapun gitu, misalnya beli apapun, belanja misalnya, terus urusan-urusan apa namanya laki-laki gitu ya, mau main bulu tangkis, main tenis meja gitu kan, olahraga, ya semuanya ya bawa produk, bawa itu gitu, sedekah gitu, sebaring brosur sambil aja gitu. Jadi eh, jangan anggap ini jadi suatu beban gitu, ini nyantai aja gitu, penting bawa produk. Sampai orang itu yakin, oh kalau Pak Indra itu orang HNI, suatu saat dia butuh produk pasti dia cari kita, karena kita udah nge-branding duluan gitu. Nah itu makanya jangan gengsi kalau di bisnis saya ini. Kalau misalnya kita gengsi ya susah ya. Yang penting jangan gengsi dulu aja. Itu deh. Oke, berarti jangan dijadiin beban, dinikmatin, terus jangan gengsi, Dimintain sama tolong, lebih banyak dilibatkan. dilibatkan. Betul. Oke, berarti itu ya kunci ya para ibu yang hadir hari ini. Mulai dari hari ini nih bapaknya kalau yang belum punya ID dibuatkan ID, dilibatkan ya, diminta tolong. Lama-lama nanti akan terbiasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rina lagi. Kalau ikut acara-acara besar HNI, haruskah posisi tinggi? Maksudnya pangkat tinggi? Ya, nah gini. Setiap acara itu ada ininya, ada apa namanya? Ada pastinya ada tingkatannya gitu. Kalau misalnya ini harus inaugurasi LED ya harus LED. Tapi kebanyakan sih enggak sih, kebanyakan umum, siapa aja boleh ikut gitu. Apalagi kalau ibu mau ikut, yang nggak ikut aja kadang diajak gitu kan, digratisin. Apalagi ibu yang mau nyari di mana-mana banyak yang mau. Eh, Kayak bunda tuh waktu itu nyari ilmu sampai waktu baru gabung ya, ikut HS itu sampai ke Semarang loh, ongkos naik kereta apa segala macam ya. Bukti memang kita punya keinginan kuat untuk sukses gitu. Jadi nggak ada kendala. Tapi jawabannya tadi kalau untuk bos hebat itu memang ada peruntukannya, tapi pada prinsipnya siapa aja boleh ikut. Kalau untuk yang itu ya. Terus seperti besok acara milad September nanti, nah itu juga memang karena kapasitas gedungnya terbatas, pasti siapa aja boleh ikut, tentunya dengan kalau dia bisa dapetin tiketnya. Nah tiketnya bisa diminta ke leader-leadernya gitu. Itu yang karena karena keterbatasan tempat aja sih biasanya, bukan karena pangkat-pangkat tertentu terus harus baru bisa ikut pertemuan, enggak sih. Kalau perlu kita aja yang ngadain pertemuan. Kenapa?
undang mentor kita di rumah kita yang ngadain gitu loh. Jangan apa artinya jangan kita nunggu, kita yang jemput. Itu keren banget gitu. Jadi apa-apa kita nunggu orang ngadain acara, nunggu mentor ngadain acara, nunggu HNI ngadain acara. Kenapa kita nggak ngadain sendiri? Kan kita yang mau sukses bukan orang lain. Gitu. Jadi harus punya inisiatif Bu ya. Jadi jangan nunggu, adain kalau misalnya apa namanya mentor nggak datang-datang ke saya, misalnya mentor nggak bimbing saya, ya ibu datengin mentornya, susulin ke rumahnya, janjian, apaan ada di rumah tungguin gitu. Memang kalau kurang mau sukses gitu. Kalau misalnya nggak ngadain HS, susah. Mitra nih diajakin HS, udah diundang di rumah nggak ada yang mau datang. Ya kita yang datang turun ke rumahnya dia datengin. Gitu. Jangan kita cuman bisanya nunggu doang, ya kan kita yang mau sukses gitu. Datengin mitranya gitu. Udah banyak kok orang sukses gara-gara kita datengin gitu. Jadi mau gitu. Gitu. Jadi memang harus dijemput. Nggak perlu kalau kita ngadain acara kan bebas kita mau kapan aja datangnya gimana aja kan. Tadi kuncinya silaturahim. Silaturahim apa? Memanjangkan umur, nambah rizki. Lanjut, Dek. Berarti emang tambahan ya Ayah untuk yang tadi masalah mentor kita datengin. Walaupun mentor kita yang di atas kita nggak bergerak, KAFO ya berarti ya. Di situ ada nomor telepon LED, hubungi Iya. mereka. Bisa siapa aja kan mentor kita kan kita bisa cari. Iya. Selama kita Enaknya di mau. HNI itu. Betul, enaknya di HNI belajar sama mentor siapa aja ya, crossline tuh bisa gitu. Jadi bukan mesti sama Bisa. mentor yang di atas kita gitu ya. Iya, ya seperti sekarang kita ngadain Zoom ini kan buat siapa aja kan bisa buat silaturahim kan gitu, nggak tertutup kemungkinan. Pokoknya apapun itu jangan dijadikan alasan, selama ada kemauan jalan terus. Tadi Bu Nur Lela udah raise hand mau bertanya langsung. Saya persilakan Bu Nur Lela. Mana ya? Aku cari dulu. Oh, kayak sepertinya beliau kepental lagi gitu. Nggak ada. Oke, nggak ada Ayah kayak kepental lagi. Iya Nah, mungkin nggak Ayah, sengaja kali. iya Yes. nggak sengaja. Eh, Sampai jam berapa nih? Ayah mau kondangan. Keren kan kondangan sampai pecah. 15 menit lagi yang masih mau bertanya, saya persilakan karena 15 menit lagi Zoom ini akan berakhir. Jadi manfaatkan waktu yang ada nih, yang terinspirasi dengan cerita-cerita Pak Indra. Ada yang mau ditanya, silakan. Ya, saya Pak Indra. Silakan Ibu, dari nama dan di mana? Oke, saya dengan Bu Rosna dari Paksel, Tangerang Selatan. Salam kenal dengan Pak Indra sama Ibu ya, istrinya Ibu ya. Salam kenal, saya gabung di HNI. Suaranya kencengan dikit Bu, tahun. kurang kenceng Bu suaranya, kurang dekat kayaknya. Saya gabung di HNI sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Sudah kedengaran ya Pak Indra suara saya? Halo, agak jauh sih Bu. Agak jauh. Oke, Assalamualaikum Pak Indra. Ya. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal, saya Bu Rosna dari Tangerang Selatan. Saya gabung di HNI sudah hampir 3 tahun. Saya mau tanya, ini kebetulan saya jalurnya sudah banyak, tapi yang kokoh itu paling cuma 1, ya baru 1, 2, ada 2 yang kokoh banget baru 1, alhamdulillah gitu udah ada yang kokoh. Nah itu karena jujur aja emang mitra saya itu dia duluan sebelum saya, makanya dia pangkatnya lebih besar. Mitra saya kasusnya seperti itu saya. Yang mau saya tanyakan mungkin mitra saya udah mandiri banget ya, karena dia gabungnya udah lama, saya baru gabung ya istilahnya walaupun udah setahun lebih. Yang saya mau saya tanyakan tadi, tapi udah dijawab sih sama Pak Indra tadi ya, cara mengembangkan atau jalur-jalur biar aktif. Salah satunya kan silaturahmi ya Pak Indra ya. Kemudian ada ilmu sharing kecil-kecilan gitu ya Pak Indra ya.
Cuma ya kendalanya mungkin saya kan belum terjun ya untuk mengembangkan mitra-mitra saya yang belum aktif, jalur yang masih tidur istilahnya. Nah, selain home sharing, silaturahmi, apa aja sih sebenarnya tapi alhamdulillah tadi udah jelaskan untuk perlakuan ke kaum pria ya. Tadi saya alhamdulillah itu ilmu buat saya. Ternyata harus secara halus gitu, nggak bisa dipaksa Iya ya Pak dong. ya. Makasih banget ilmunya karena jalur-jalur saya itu banyak kan pria juga ada pria-pria ya, termasuk teman saya di kantor gitu. Nah dia awalnya mau jualin, tapi sekarang karena dia udah nyaman kali gajinya udah besar nih, dia sekarang udah mulai cuek lagi. Nah itu mungkin saya harus ada strategi yang halus ya Pak Indra ya. Nah kemudian boleh berbagi pengalaman Pak Indra untuk mengembangkan jalur-jalur yang masih mati ini selain sharing silaturahmi. Apa sih yang paling kena gitu? Menurut Pak Indra, tolong ilmunya ya Pak Indra yang paling kena itu seperti apa sih Pak gitu? Saya pengen mengaktifkan jalur yang mati ini. Itu aja Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Bu, sebetulnya memang caranya sih nggak ada yang lain. Kita HS, silaturahim, gitu kan. Kalau dia nggak mau datang, kita yang datengin. Itu sih sebetulnya memang obatnya cuman itu, gitu ya. Artinya eh cuma begini. Kalau misal kita punya mitra satu, sudah kita silaturahimin, ya, terus sudah kita ajak HS nggak mau, berarti kita jangan fokus lagi sama dia. Ibu fokus cari jalur lain yang mau bergerak, karena ibu capek nanti. Ya. Tenaga ibu akan habis hanya untuk mengelola orang itu. Jadi sebaiknya ibu untuk orang-orang itu jangan dipaksa Bu, dibiarkan aja dulu. Ibu cari lagi orang-orang yang mau bergerak. Ibarat kita mau dorong mobil mogok berat Bu. Gitu. Jadi ibu harus mau kita dorong itu memang mobil yang mau gerak gitu. Kalau misalnya kita paksakan, tapi kalau disilaturahim dulu ya, diajak dulu. Tapi kalau memang kita udah tadi silaturahimin, kita datengin terus kita ajak HS dia nggak mau gerak juga, nah ya itu berarti kita istilahnya kita abaikan dulu sebentar gitu. Karena orang makin dikejar, makin dipus, orang biasanya juga makin apa sih kok maksa gitu kan itu. Jadi Iya, akan betul. ada rasa gitu. Lu jadi butuh sama gue ya. Oh, berarti seolah-olah aja lu butuh gue ya gitu. Jadi malah jadi apa ya? Merasa mereka tuh malah paling dibutuhkan, mereka paling diperlukan gitu seolah-olah kita yang perlu dia gitu. Padahal bisnis ini untuk dia juga gitu. Dia karena belum menyadari aja gitu. Nah, itu kalau misalnya kita udah sampai tahapan seperti itu, lebih baik satu Bu, misalnya ibu bisa buka jalur ke samping, cari orang-orang baru atau cari orang yang kita bisa olah di bawah-bawah jalurnya itu. Misalnya dia kan udah terlanjur jalur pertamanya ibu, ternyata coba ibu lari lagi ke kedalamannya si orang yang tadi nggak mau gerak itu, cari lagi di dalamnya. Siapa tahu ada mutiara-mutiara itu Bu, karena untuk mutiara-mutiara untuk intan itu semuanya adanya di dalam Bu, nggak di permukaan. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau untuk orang yang seperti itu ya diabaikan dulu aja sebentar. Kita cari orangnya di kedalamannya, pasti ada yang mau gerak. Saya udah sering kali dapetin seperti itu. Si A-nya nggak mau, ya udah saya kejar di bawahnya aja. Biasanya nanti kalau bawahnya udah bergerak, dia akan ikut bergerak Bu, karena dia sayang kalau dia nggak bergerak karena bawahnya udah jadi gitu. Itu sih trik saya gitu, atau buka jalur baru. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, siap. Ya, makasih penjelasannya cukup paham saya. Yang penting kita usaha dulu ya Pak Indra ya. Makasih Pak Indra. Iya, usaha dulu. Kalau memang udah nggak mau, udah jangan kita capek, jangan effort kita habis tenaga kita buat ngurusin yang orang nggak mau. Sayang tenaga kita semua. Yang mau aja masih jutaan orang di luar sana kok. Ya, oke Pak Indra paham. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut dua pertanyaan dari dua orang ya. Ini pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari Bu Ningsi, ada dua pertanyaan Bu Ningsi. Kalau yang aktif mitra orang lain bagaimana? Apakah tetap di follow up? Pada mitra tersebut lebih dekat dengan kita. Terus pertanyaan dari Bu Ningsi satu lagi, mitra saya sudah banyak yang pesan, hampir setiap hari ada pesanan, tapi kendalanya saya nggak punya modal untuk stok barang.
Kalau beli sesuatu pesanan harus bolak-balik, bensin dihitung nggak solusinya? Iya, terima kasih pertanyaannya. Yang satu tadi pertanyaannya yang aktif malah member orang gitu, yang mendekat ke Mitra kita, orang. Mm-mm. minta orang lain gitu. Secara bisnis tidak menguntungkan sebetulnya, gitu ya. Secara bisnis pasti tidak menguntungkan karena namanya bisnis MLM ya, ya harus jaringan kita kan gitu, karena besarnya dari situ. Tapi secara pahala kita besar, gitu sih kalau karena kan bisnis itu kita nggak semata-mata uang, tapi kan bisnis ini juga ada pahala dari keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan kita membantu orang lain, eh, nanti mitra kita dimanapun dibantu orang lain kan gitu. Karena kan semua kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita untuk membisnis pemula kan pasti ngitungnya untung rugi kan gitu. Ya kalau misalnya ada orang lain, ya kita tetap tetap harus layani sebaik-baiknya, secukupnya aja gitu. Tapi kita harus juga jangan melupakan mitra-mitra kita. Jadi utamakan mitra-mitra. Jadi kalau ada HS ya undangnya mitra kita duluan gitu. Kalau kita mau datangi orang ya datangi mitra kita duluan gitu. Kalau ada mitra lain mau ikut, ya itu baru bonus. Tapi kalau untuk segala sesuatunya tetap harus diutamakan mitra kita. Itu satu. Tadi untuk saya mau belanja banyak yang pesen tapi nggak punya modal. Ya ini tantangan sih sebetulnya. Tapi yang bisa dilaksanakan kalau memang kita nggak punya modal, kalau orang beli zaman sekarang itu, kalau online itu biasanya kirim uangnya dulu, baru barangnya, benar nggak? Jadi bisa kita minta, Ibu pesan apa MHS? Sini Bu, saya beliin uangnya, gitu loh. Ibu bayar uangnya, nah itu yang buat kita beli. Itu jadinya kita pakai modalnya orang lain. Itu kalau kita memang tidak punya stok barang, kalau kita memang jadi stokis barangnya nggak ada. Tapi sebagus-bagus stokis kita punya stok barang. Tapi kalau memang ternyata karena kemampuan finansial kita nggak ada ya pakai cara itu Bu. Mau maaf saya nggak punya modal, jadi sih saya bantu, tapi uangnya duluan Bu. Itu juga sah kok, halal gitu. Di mana-mana sekarang bisnis jual beli seperti itu, transfer dulu, baru apa namanya bayar. Gitu. Misalnya baru barangnya dikirim, sorry. Nah kalau misalnya eh, ibu punya leader atau punya mentor yang cukup mapan ya kadang kala bisa juga ibu pinjem barang dulu sistem COD. Jadi begitu ibu pinjam barang beli MHS 1 ambil dulu MHS-nya datang ke orang itu dibayar. Nah, terus apa namanya udah dibayar sama orang itu langsung store lagi ke mentor kita yang minjemin barang jadi selesai. Itu untuk yang nggak punya modal. Bisa pakai cara itu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, kalau saya kenakan ongkir gimana? Kan saya pakai bensin, gini. Nah, itu juga halal gitu loh. Karena kita beli online kan kena ongkir. Nggak apa-apa, halal gitu. Misalnya MHS-nya 30.000 karena udah member sama-sama 30.000 kena ongkir 5.000 gitu. Oh Bu, ini ada ongkirnya 5.000. Kok pakai ongkir kan harganya 30? Iya Bu. Kalau Ibu mau 30.000, Ibu datang ke saya kasih barangnya. Untuk di daerah-daerah kan jarak perjalanan cukup jauh kan gitu. Di sini kita biasanya juga kalau orang yang ngambil sendiri nggak kena ongkir, tapi kalau misalnya orang yang minta kirim, ya kita kena ongkir. Halal itu boleh. Boleh. Yang cuman emang kadang di suatu tempat ada kadang-kadang mahalan ongkirnya sama produknya gitu kan. Seperti mitra yang di Abu Dhabi itu 1 kilo 500.000, barangnya cuman apa namanya kopi sampelnya berapa 90.000, ongkirnya 500.000. Tapi kalau orang yang mau ya nggak apa-apa kan gitu, kita tawarkan dulu gitu. Yang penting kita informasikan dari awal ongkirnya sekian gitu, jadi halal Bu. Oke, ada. Oke, lanjut pertanyaan terakhir Ayah. Eh, dari Bu Asti Lamongan, Pak Indra, yang paling menginspirasi Ayah untuk serius di bisnis HNI. Ini kayaknya bakal jadi quote nih sebelum penutupan. Paling menginspirasi ya, ada beberapa orang sih, memang harus ketemu dengan leader-leader besar gitu kan, setiap orang itu. Tapi saya bisa sebutkan dari beberapa orang. Satu, Ustadz Bagus Hernowo,
Pak Firly, Pak Ari Mariadi. Gitu. Di luar itu Pak Haji Rofik Hananto, Pak Basit juga semua juga memang bisa. Tapi mungkin yang lebih ini Pak Bagus Hernowo kali ya. Ustadz Bagus Hernowo itu buat saya apa namanya tausiahnya itu juga pasti kalau buat saya gitu ya, begitu apa yang begitu menyadarkan bahwa kita umat Islam itu harus bisnis, kita harus kaya. Oke, itu penutupan pertanyaan. Berarti kita sebagai umat Islam harus bisa berbisnis, harus kaya supaya banyak bermanfaat buat orang banyak ya. Terus Betul, kita karena kita kalau yakini, jadi tambahin lagi deh dikit, karena kalau kita mau berjuang untuk dakwah, kita mau itu kan kita butuh dana gitu. Kalau kita mau memperjuangkan Islam nggak bisa kita dengan doa doang di masjid, sholat doang di masjid. Kita butuh dana. Sebagaimana Rasulullah dulu berdakwah mengembangkan Islam itu, ya dia di backup sama Khadijah yang kekayaannya cukup banyak gitu, yang terkaya di Mekah waktu itu, dan sahabat-sahabat itu yang 9 dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga itu semua konglomerat semua. Gitu. Jadi kalau kita untuk memperjuangkan agama Islam sekarang ini ya harus banyak duit, harus kalau enggak kita akan terus menjadi objeknya mereka untuk ya tidak punya kewenangan apa-apa karena kita tidak menguasai ekonomi, tidak punya uang. Umat Islam harus kaya. Oke, aku bikin kesimpulan dari apa yang Ayah bicarakan dari awal sampai sekarang. Semoga yang telat-telat hadir bisa menjadi penambahan. Ya, kita mesti yakin nih di HNI, karena HNI adalah jawaban doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah. Kita harus punya cita-cita besar, istiqomah dalam menjalankan apapun semaksimal mungkin, karena kesuksesan di HNI itu adalah kepastian. Sering-sering ikut HS, karena HS jantungnya HNI. Jangan malas untuk belajar, karena dengan semakin banyak ilmu memudahkan kita untuk gesit PCA. Mau sukses di HNI ya berarti merapat sama orang-orang sukses leader, karena kesuksesan kita itu dilihat dari 5 orang terdekat kita. Perbanyak silaturahmi memudahkan kita untuk menjalankan HNI. Masalah gengsi perlahan akan kebal karena akan terbiasa. Jadi tetap semangat. Jadi siapapun yang hadir hari ini itu akan sukses di HNI selama satu kemauan. Yakin Amin. akan ridho Allah kalau kita adalah salah satu leader HNI yang bisa banyak bermanfaat buat orang banyak. Oke, semoga bermanfaat pertemuan Zoom pagi hari ini di Minggu. Berarti Minggu bermanfaat ya, ibaratnya waktu keluarga kepotong. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk semua yang hadir. Jazakumullah khair untuk Ayah atas inspirasinya. Sebelum kita menutup, boleh kita foto bersama. Silakan yang mempunyai produk boleh dipegang. Terima kasih Pak Indra. Biamanillah Pak Julian. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya yang sudah sudi hadir ke acara ini. Oke, kameranya boleh dibuka. Satu, dua, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Kayaknya seperti dari sini aja. Bentar. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, bentar. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah ya, udah banyak banget yang buka nih, luar biasa. Lanjut, halaman berikutnya. Ayo buka kamera, buka kamera.
Selalu nambah persaudaraan nih. Banyak banget yang hadir. Bisa ditempat kamera. Oke, udah semua. Jazakumullah khair yang telah hadir. Untuk masalah rekaman besok bisa dilihat linknya, link YouTube-nya di WhatsApp saya. Jadi yang belum nge-save nomor telepon bisa di-save, nomor teleponnya tadi saya udah tulis. Terima kasih untuk semuanya yang sedang di perjalanan, yang sedang ada acara keluarga, semuanya semoga hari ini menginspirasi dan bermanfaat dan dapat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Bu Hendra atas ilmunya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya.